Selamat pagi Bu Hilda. Selamat pagi Pak Guru. Silahkan duduk Ibu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu pagi ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Guru? Nah, kabar saya juga baik Ibu. Oke. Nah, saya langsung saja Bu ya. Nah, sesuai kesepakatan kita tempo hari, kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya. Nah, untuk kegiatan ini tugas dalam pengembangan diri terhadap orang lain saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi terhadap rekan sejawat, terhadap ibu sendiri. Namun di sini ada 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah tahapan pra-supervisi yang akan kita lakukan hari ini. Ini saya hanya ingin mengetahui kesiapan ibu dalam perencanaan pembelajaran ibu. Bagaimana ibu mempersiapkan, apa saja yang sudah disiapkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian pada saat observasi, ibu mengajar langsung di depan kelas. Saya sendiri yang mengamati langsung ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir, pasca observasi. Nah, itu akan didampingi oleh nanti dengan pengajar praktik. Kita tunggu jadwalnya menyusul. Nah, di situ kita akan merefleksi bukan dalam artian kita mencari kesalahan, tidak. Kita sama-sama berbenah. Saya juga di sana belajar untuk berbenah, untuk memperbaiki. Ibu juga belajar memperbaiki. Nanti akan difasilitasi oleh pengajar. Nah, untuk mempersingkat waktu nih Bu, pada pagi hari ini kalau boleh saya tahu, apa sih harapan Ibu Hilda dari pertemuan kita di pagi hari ini? Oke, baik Pak Guru. Pertemuan pagi ini pertama itu saya tuh senang sekali untuk berdiskusi dengan Pak Guru. Terima kasih. Saya juga senang untuk bekerja sama dengan Pak Guru. Saya juga senang supaya itu bisa meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas. Berarti persiapannya ya. Tapi saya lihat Ibu persiapannya sudah ada ya. Iya. Ini apa Ibu? Iya, Oke, PP. Nah, kalau ini nih, kalau boleh saya tahu Ibu, dalam perencanaan Ibu, dalam persiapan Ibu, materi apa yang akan Ibu sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan itu tentang harmoni dalam ekosistem. Dari si harmoni dalam ekosistem ini saya ambil satu topik, yaitu tentang rantai makanan. Oh, berarti ini IPAS ya Bu ya? IPAS, pembelajaran IPAS terkhusus pada rantai makanan ya. selama 2 jam ya? 2 kali 30 menit. Nah, dari materi IPAS terkhusus pada ekosistem, lebih khusus lagi rantai makanan, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu seperti apa Bu? Oh, iya. Tujuan pembelajaran itu di sini saya buat 3 tujuan pembelajaran. Seperti ini Pak. Yang pertama itu dengan melakukan serangkaian kegiatan peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Yang ketiga, kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanannya dengan baik. Luar biasa sekali ya
apa tujuan pembelajarannya Ibu, kalau tidak salah saya simak, melalui menganalisis, melalui diskusi, siswa dapat mengidentifikasi sampai pada menyajikan hasil diskusi. Mantap sekali ya. Nah, ini deh Bu, kalau dari tujuan pembelajaran yang Ibu utarakan tadi, yang ketiga tujuan pembelajaran tersebut, area yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya itu pertama itu melakukan stimulus ide, gagasan atau diskusi peserta didik. Siap. Dengan melakukan tanya jawab terhadap peserta didik seperti itu. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kesadaran diri, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dengan ini siswa akan termotivasi untuk belajar dan merasa tertantang. Seperti itu. Keren sekali ya, area yang sangat kompleks, mengena dan berpihak pada siswa tentunya. Nah, kalau boleh tahu Bu, dari yang tujuan yang Ibu buat, area yang pengembangan yang begitu bagus saya dengar, nah, persiapan apa saja yang sudah Ibu siapkan? Kalau boleh saya lihat ini mungkin, kalau Yang boleh pertama Ibu. itu yang saya siap tuh pertama itu RPP. Iya, terus RPP yang saya siapkan, terus yang kedua itu LKPD. KPD ya, siap. Kerja peserta didik. Ada lagi Bu? Terus ada asesmen penilaian. Asesmen penilaian. Itu saja? Ya itu saja. Untuk media atau apa? Kalau media ada seperti apa laptop, LCD, ada buku mata pelajaran. Baik ya, lengkap ya. Kalau saya boleh lihat Bu, mohon izin saya lihat sedikit ya. Iya. Siap. Nah, ini Bu, dari persiapan yang Ibu lakukan, membuat rancangan pembelajaran, menyusun LKPD sampai melakukan asesmen dengan alat bantu media. Nah, dari rencana tersebut, strategi apa yang Ibu gunakan untuk pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Strategi atau metode ataupun model Ibu? Di sini kan kami akan belajar tentang ekosistem, terlebih khususnya pada rantai makanan. Jadi strategi ini Pak, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya gaya belajarnya ada 3 kelompok. Siap, oke, asesmen awal ya. Ya. Jadi siswa ada yang minatnya auditori, visual dan kinestetik. Rubriknya saya bikin pemetaan formulir pemetaan. Di situ ada minat, bakat dan hobi. Dan gaya belajarnya seperti ini Pak, visual, auditori dan kinestetik. Dan kesiapan belajar saya membuat 2 pertanyaan. untuk mencari kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar peserta didik. Ya. Kalau boleh tahu apa saja pertanyaannya? Ini pertanyaannya ini saya buat apa yang kamu ketahui tentang ekosistem. Yang pertama, yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan. Oh, berarti ini sudah Ibu terapkan. Ya, sudah saya terapkan. Berarti sudah ada hasil. Ada hasilnya Pak. Ini hasil. Ada ini. Pertama, kesiapan belajar. Itu ada murid yang betul-betul memahami, Ya, yang benar. memahami dengan baik. Terus ada yang cukup dan ada yang kurang. Dan di sini ada nama-namanya yang betul-betul memahami materi itu seperti Nadia Elizabeth. Ya. Yang cukup itu seperti Justina Indeki, Asteris Willy. Sedangkan yang masih kurang, masih beberapa orang, masih 5 orang. Nadoni bersama Gregorius, Evayanus, Stefanus, sama Silverius. Itu kesiapannya. Oh, ini gaya belajarnya. Gaya belajarnya seperti ini: visual, auditori dan kinestik. Kalau visual itu ada 5 anak, sedangkan auditori kosong, Tidak ada. tidak ada. Kalau kinestetik, Kinestetik ada 5 juga. wih,
keren sekali Bu ya. Ibu sudah merancangnya, sudah sangat bagus. Ibu sudah melakukan penilaian awal dengan mengetahui kesiapan belajar dan gaya belajar dengan rubrik yang sangat bagus juga. Ibu saya lihat juga, permisi Bu. Permisi tadi. Saya lihat juga. Oke. Rencana pembelajarannya berdiferensiasi, ada PSE-nya juga, pembelajaran sosial emosional. Oke, siap. Nah, kemudian Ibu, asesmennya juga sudah nampak dari rubriknya. Oke, siap. LKPD, strategi pembelajarannya. Nah, dari semua itu, kapan nih Ibu akan laksanakan? Saya rencana besok akan saya laksanakan materi ini. Sedangkan tadi saya materi IPAS juga tadi saya bawakan materi IPAS pagi tadi itu tentang tentang organ tubuh. Jadi besok saya akan masuk di ekosistem. Wah, bagus sekali Bu. Saya jadi tidak sabar nih. Nah, jadi apa yang Ibu sudah rencanakan, tinggal Ibu aplikasikan. Oke. Terima kasih ya Bu ya, perencanaan yang sangat bagus. Saya harapkan besok berjalan dengan lancar. Besok di jam keberapa Bu? Yang pertama. Jam pertama. Oke, berarti jam 7.30 ya. Nanti pada observasi besok saya akan mengamati langsung Ibu bagaimana Ibu menjalankan proses pembelajaran di kelas terkait materi ekosistem, terkait perencanaan yang sudah Ibu lakukan. Oke Ibu. Nah, terima kasih, saya sudah menyita waktunya. Sampai bertemu besok pada sesi observasi. Terima kasih Bu ya. Selamat pagi. Ya, sama-sama Bu. Sudah Bu, sudah saya rekam. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mengawali dengan Doa. meminta pertolongan Tuhan supaya apa yang kita jalankan bisa berjalan dengan Baik. Oke, jadi Ibu minta satu orang untuk pimpin doa di depan. Oke, Miska. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga sampai hari ini. Biar pagi ini Tuhan Kau mengampuni dosa kami. Apa yang dilakukan semua bisa berjalan dengan lancar. Biarlah Kau sampaikan oleh Kristus Tuhan kami.
berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Jadi, sekarang kita masuk di ekosistem. Sebelum mengetahui apa itu rantai makanan, kita cari tahu dulu tentang apa ini? Apa? Ekosistem. Sistem. Ekosistem adalah tempat di mana sekelompok makhluk hidup tinggal. Di sini semua makhluk hidup saling bergantungan dan berhubungan baik, baik itu tumbuhan, hewan, serta bakteri atau jamur. Contohnya, jangankan hewannya, kita manusia juga saling hidup bergantungan. Iya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh Miska. Miska pasti dia membutuhkan siapa? Siapa? Yanel. Ya, Yanel. Nah, itu contohnya Yanel, dia membutuhkan pertolongannya Miska. Begitupun Miska membutuhkan pertolongannya ya. Dan itu dinamakan dengan hidup berkegantungan. Seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan materi berikutnya. Dalam ekosistem, makhluk hidup bisa jadi sumber energi. Sekarang Ibu mau tanya, sumber energi makhluk hidup itu apa? Sumber energi makhluk hidup itu apa? Kita manusia butuh energi tidak? Butuh apa itu? Energi yang kita butuhkan apa? Makanan. Begitupun makhluk hidup juga kayak hewan. Kalau makhluk hidup itu ada 3 ya. Apa-apa makhluk hidup itu? Apa-apa saja? Manusia termasuk makhluk hidup bukan? Termasuk. Terus kedua apa lagi? Hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Perhatikan ini. Ekosistem adalah suatu sistem yang berbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang lihat apa itu rantai makanan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Sekarang kita perhatikan sama-sama di depan ini. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk Hidup. Ini pengertian dari rantai makanan ini. Perhatikan. Rantai makanan adalah, coba kita baca sama-sama. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Lebih semangat lagi. Ya. Lebih semangat lagi. Oh ya. Oke, sama-sama. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Oke. Terus di dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup dengan beragam peran, yakni produsen, konsumen, dan pengurai atau apa? Pengurai atau apa? Dekomposer. Sekarang kita lihat ini. Ini ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Apa itu produsen? Apa itu produsen? Ayo lihat di depan. Apa itu produsen? Penghasil makanan.
bangkai hewan yang mati, bangkainya membusuk berubah menjadi Tanah. dan tanah itu akan tumbuh apa? Rumput. Rumput. Nah, sekarang berikutnya. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk. Itu tadi apa? Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh Jamur. Ayo. Komposer. apa? Dekomposer. Dekomposer. Terus berikutnya. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan kata lain, dengan adanya dekomposer, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Ya, mengerti tidak siklus yang terus berputar? Misalnya dari hewan, dari rumput dimakan hewan, terus hewannya mati, matinya membusuk, terus bangkainya hewan yang mati tadi dia akan berubah menjadi tanah. Dan tanah itu akan tumbuh apa tadi? Rumput. Ya, itu yang dikatakan dengan siklus yang terus berputar. Berikutnya. Nah, lihat. Perhatikan gambar di depan. Ayo. Perhatikan gambar di depan. Gambar pertama ini adalah apa? Rumput. Gambar kedua? Dinding. Gambar ketiga? Elang. Oke. Nah, rumput ini adalah apa? Menghasilkan makanan sendiri. Menghasilkan makanan sendiri atau apa? Ayo tadi di depan tadi, ayo. Rumput itu menghasilkan makanan sendiri atau apa? Produsen. Produsen. Terus yang kedua? Kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Ini yang kelinci ini yang dinamakan dengan konsumen tingkat 1. Terus yang berikutnya ada elang. Burung elang itu memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Ini yang dinamakan dengan konsumen tingkat 2. Jadi dengan diperhatikan, si kelinci ini dia makan rumput untuk mendapatkan apa? Energi. Untuk mendapatkan energi supaya dia tetap Hidup. Kalau dia tidak makan rumput dia Mati. Terus berikutnya elang. Elang makan apa ini? Kelinci. Elang makan apa? Kelinci. Elang makan Kelinci. Kenapa ini elang makan kelinci? Supaya apa? Supaya dapat energi juga. Terus elang ini adakah yang makan ini elang? Tidak. Berarti elang ini dia akan Mati. Dia akan mati dan bangkainya elang ini akan membusuk. Setelah itu berubah menjadi tanah. Maka tumbuhlah rumput itu yang dinamakan dengan apa? Dekomposer. Seperti itu. Sudah mengerti? Macam lama sekali ya. Oke, sekarang kita bangun semua. Ibu lihat macam lama semua. Ayo, kita semangat. Kita tepuk semangat, oke? Tepuk 1, 2, 3. Satu kali lagi.
tadi mati, bangkainya membusuk, terus berubah menjadi apa? Tanah. Berubah menjadi tanah, maka tanah itu tumbuh apa? Itu yang dinamakan dengan dekomposer atau pemurai. Oke, itu ada di bawah. Lihat bersama. Produsen adalah makhluk hidup yang menjadi sumber energi atau makanan untuk konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 tadi apa? Kelinci. Seperti itu. Nah, biasanya produsen merupakan tanaman, misalnya mengerti? Mengerti. Sebentar Ibu bertanya, bisa jawab? Bisa? Oke, kita lanjut. Ini masuk di apa itu? Baca sama-sama, apa itu? Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan tenaga dari produsen. Misalnya kelinci yang memakan rumput. Terus terdapat konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 tadi apa? Kelinci toh. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Terdapat konsumen tingkat 1 yang umumnya merupakan hewan herbivora, sedangkan ada juga konsumen tingkat 2 yang merupakan hewan karnivora. Nah, sekarang Ibu mau tanya, hewan herbivora itu hewan pemakan apa? Apa? Tumbuhan. Itu hewan pemakan tumbuhan. Terus kalau karnivora, hewan pemakan Daging. Nah, contohnya tadi itu hewan herbivora tadi seperti itu kelinci. Kelinci dia makan apa tadi? Rumput. Rumput itu termasuk tumbuhan atau bukan? Termasuk. Terus elang tadi, elang dia makan apa? Kelinci. Kelinci itu hewan atau bukan? Hewan. Itu dinamakan dengan karnivora ini. Kelinci tadi dinamakan dengan karnivora karena dia pemakan daging atau hewan lainnya. Elang itu yang dinamakan dengan karnivora ya. Elang ini yang dinamakan dengan karnivora karena dia pemakan daging atau pemakan hewan lain. Sedangkan kelinci tadi dia pemakan tumbuhan atau rumput, itu yang dinamakan dengan produsen. Sedangkan karnivora pemakan daging atau pemakan hewan lainnya yang disebut dengan apa? Apa? Elang tadi dia masuk di dalam. Oke.
Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ibu, sebelum ibu bagi LKS, ibu mau bertanya dulu. Apa itu produsen? Apa itu produsen? Ayo. Sebelum ibu bagi LKS, ibu mau bertanya. Apa itu produsen? Produsen itu yang menghasilkan makanan. Terus ibunya konsumen. Apa itu konsumen? Apa itu konsumen? Produsen tadi apa? Menghasilkan makanan. Terus konsumen. Ayo. Konsumen. Apa itu konsumen? Ayo. Alam tadi. Ayo. Ingat kembali tadi ibu tanya mengerti? Sudah kamu bilang dong. Ayo, apa itu konsumen? Ayo, makhluk hidup yang apa? Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Oke, sekarang ibu bagi LKS dikerja harus kerja sama ya, bukan satu orang saja yang kerja. Di dalam kelompok ini ada berapa orang? Kelompok 1 berapa orang? 4. Kelompok 2? 4. Kelompok 3? 5. Jadi di dalam kelompok ini misalnya kelompok 3 harus kerjasama ini 5 orang. Jangan hanya satu orang saja. Begitupun kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2.
Belum.
semua 4 orang. Oke, maju semua 4 orang kali gitu. Di sini. Ayo. Kelompok 1. Kelompok 1 saja yang maju. Kelompok 1 mana? Ini kelompok berapa? 3. Iya, kelompok 1 yang dulu. Oke, mulai. Adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Terus nomor 2. Apa itu produsen? Produsen adalah penghasil makanan sendiri. Nomor 3. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan makan antara sesama makhluk hidup. Oke. Tuh. Oke, silakan duduk. Kelompok 2. Ayo maju semua. Kelompok 2. Oke, baca. Kasih besar sedikit suara. Ayo, kasih besar sedikit suara. Apa itu? Apa itu? Produsen adalah organisasi atau makhluk hidup yang mengurai sisi-sisi bangsa hewan, tumbuhan dan bangsa makhluk hidup lainnya. Oke, nomor berikutnya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbengkalai dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 nomor 1. Apa itu? Kasih besar suara. Ayo, kasih besar suara. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semua hebat-hebat kita lanjut di kesimpulan. Kesimpulan itu Ibu ambil dari LKS yang kalian kerja tadi ya? Ya. Oke, dengar baik-baik. Rantai makanan adalah apa? Peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Oke, sama-sama. Rantai makanan adalah Peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup.
Sekarang kita kumpul semua itu hasil presentasi tadi. Sebagai ibu akan menilai apakah benar atau tidak nanti ibu yang periksa. Oke? Ibu akan kasih tugas dulu. Ya, dan ini tugas kerjanya di mana? Di rumah. Tidak ada yang bilang besok ibu minta mana tugas belum kerja. Harus ke kerja. Dan kerjanya di rumah. Ibu kasih tidak banyak, cuma 2 nomor. Nomor 1. Ada 3 nomor ya? Oke, tulis itu pertanyaan, nanti kerja di rumah. Besok baru ibu ayo tulis sudah. Oke, tulis sudah itu. Oke. Harus kerja ya? Besok ibu periksa.
Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktek sudah menyediakan waktu kesempatannya untuk datang mengunjungi kami di sekolah dalam pendampingan individu yang ke-5. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kopi Katu. Nama saya Ibu Agus Sucipta. Saya mengajar sebagai guru kelas. Yang di depan saya merupakan observer saya, guru yang mengajar atas nama nah, Ibu, ini merupakan pengajar praktek saya atas nama Ibu Esther Pandaka. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan merefleksi hasil observasi atau lebih dikenal dengan sebutan pasca observasi. Nah, namun sebelumnya kita atau saya akan merefleksi tentang apa yang sudah Ibu terapkan di kelas dari saat perencanaan pasca pada saat observasi. Dan sekarang kegiatannya adalah pasca observasi, kita akan merefleksi kembali, bukan dalam artian kita mencari kesalahan satu sama lain, namun tujuan merefleksi ini adalah untuk perbaikan kita bersama. Untuk saya juga sebagai bahan latihan untuk melakukan observer, Ibu juga sebagai bahan evaluasi Ibu mengajar di materi-materi selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait hasil observasi yang sudah Ibu lakukan. Nah, yang pertama, sebelum saya menanyakan bagaimana perasaan Ibu pada saat Ibu mengajar di depan kelas atau pada saat Ibu menjalankan kegiatan observasi yang Ibu lakukan di kelas tersebut. Silakan. Terima kasih. Perasaan saya itu senang bisa observasi dengan baik, tapi ada rasa gugup karena di sini saya melihat kamera. Ada rasa gugup sedikit. Senang ya, gugup ya. Mungkin ini baru pertama ya, Bu ya. Baru pertama. Oke, siap. Terima kasih, Bu ya. Nah, kemudian Bu, pada saat Ibu mengajar, langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu mengajar tersebut? Langkah pertama itu saya harus menyiapkan RPP, Nah, ya. terus lembar kerja peserta didik. Oke, format penilaian. Berarti Ibu sudah merencanakan Ya, itu secara teknis pembelajaran. Nah, namun yang saya tanyakan lagi, sebelum Ibu merancang pembelajaran ini, apakah Ibu melakukan suatu asesmen awal misalkan atau apa? asesmen awal Ya, coba disampaikan kalau ada. visual, auditori, dengan kinestetik. Oh, berarti Ibu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid. Ya. Oke, bagus sekali Bu ya. Nah, kemudian Bu, dari langkah-langkah dari asesmen awal yang Ibu lakukan, kemudian sampai ke perencanaan, nah kemudian sampai ke pelaksanaan. Sekarang sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu sudah berhasil nggak sesuai dengan apa yang Ibu harapkan atau sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Ada beberapa siswa yang belum aktif gitu. Boleh saya tahu lebih spesifik tidak aktif seperti apa yang Ibu maksud gitu? Misalkan apanya yang tidak aktif? Di situ bisa dari siswa yang sepertinya melamun, pikirannya itu melayang seperti itu. Setelah ditanya maka hanya
diam saja. Diam saja. Selain itu ada lagi nggak? Siswa yang bengong, mungkin melamun. Seperti itu saya melamun. Selain melamun ada lagi nggak? Ada siswa yang apa, di saat kita omong di depan di belakangnya buat lain seperti itu. Main, Tidak fokus tidak berarti ya. fokus. Nah itu pada saat pelaksanaan. Kemudian sampai proses akhir masih ada kendala nggak yang ibu rasakan? Tidak ada. Berarti itu termasuk kendalanya ibu. Nah, Itu yang siswa. selain kendala, kalau menurut ibu kendala yang ibu sampaikan tadi dari siswanya melamun, bengong, tidak fokus, apalagi itu yang bercanda itu ya. Nah, kalau ibu bisa prediksi apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Di akhir pelajaran saya kan bertanya, Ya. kenapa tadi melamun seperti itu, saya jawab ibu kita lapar. Kenapa tidak sarapan? Alasannya banyak sekali. Seperti itu. Lapar. Lapar itu tidak sarapan. Oh, berarti siswanya tidak fokus itu karena dia tidak sarapan. Nah, itu yang ibu lakukan untuk siswa yang melamun. Iya, pokoknya semua siswa jawab kita melamun. Selain lapar yang ditemukan, apalagi penyebabnya? Kan tidak mungkin kan siswanya sama. Iya, ada siswa yang bukan saya sampaikan, ada siswa yang apa tidak mengerti bahasa Indonesia seperti itu. Ada, tapi tidak semua harus beberapa. Jadi di saat kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi kaku untuk menjawab seperti itu. Baru dua ya, tidak sarapan, mereka kurang fasis bahasa Indonesia yang menyebabkan terhambatnya komunikasi. Ada lagi nggak selain itu? Itu saja. Nah, dari kendala yang ibu sampaikan tadi, menurut ibu terbenar nggak solusi apa sih yang harus saya siapkan gitu loh? Ya, tadi kan seperti yang siswa aku tadi sama yang tidak bahasa Indonesia seperti itu. Iya. Mungkin ke depannya saya akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Terus mengenai tadi yang rapat, mungkin saya akan sarankan setiap pagi sebelum ke sekolah itu masyarakat supaya bisa fokus dalam belajar mengajar. Jadi ibu sampaikan bahwa sebelum ke sekolah, sebelum datang ke sekolah sarapan. Jadi yang untuk apa ya, yang belum lancar berbahasa mungkin ibu lebih intens berinteraksi gitu. Nah, dari solusi yang ibu tawarkan, kira-kira solusi itu kapan akan ibu terapkan? Saya akan melakukan setiap hari selain hari ini. Setiap kali ke sekolah saya akan di akhir pembelajaran saya akan mengingatkan mereka sebelum ke sekolah harus sarapan. Terus soal bahasa Indonesia itu tadi setiap hari saya akan menggunakan bahasa Indonesia dengan Nah, yang saya tanyakan kapan? Sekarang kan ibu baru rencanakan. Iya. Kapan yang akan ibu laksanakan? ya ke depan ya saya Di pembelajaran berikutnya. pembelajaran berikutnya saya akan Jadi yang akan ibu laksanakan setiap pembelajaran. belajar. Nah, sekarang pembelajaran itu kan tidak hanya di dalam kelas saja. Nah, di kelas juga. Apakah solusinya ibu laksanakan hanya untuk pembelajaran saja? Apa ada lain misalkan di kegiatan kokurikuler atau apa? Jadi solusi yang bagus ya, berarti ini kalau saya tangkap penerapannya atau rencana aksinya berarti dalam jangka waktu dekat. Berarti kan setiap hari ibu mengajar, apalagi ibu guru kelas. Oke. Terima kasih Bu atas ininya, kesediaannya untuk saya observasi. Ini merupakan bukan hal untuk mengejar seseorang, ini tujuan
tujuannya untuk merefleksi kita bersama. Mungkin untuk pertanyaan hasil observasi yang sudah Ibu lakukan, saya rasa cukup, dan saya sih harapkan konsistensinya terhadap apa yang Ibu laksanakan. Apakah bisa Ibu lakukan itu? Bisa ya? Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi. Itu waktu berikutnya saya akan berikan penyampaiannya dari Ibu pengajar praktek. Baik, terima kasih. Sejauh yang saya lihat, proses coachingnya sudah berjalan sangat luar biasa. Pak Putu sebagai CGP sudah mampu melihat hal-hal apa yang harus dikembangkan, sehingga guru yang diobservasi menemukan solusinya secara mandiri, sehingga sangat diharapkan solusi yang Ibu sendiri temukan tadi tentunya itu juga berdasarkan dengan apa yang Ibu dapatkan ketika bertanya kepada anak-anak. Misalnya tadi anak yang tidak aktif itu kenapa? Karena mereka tidak sarapan. Kemudian sudah ada apa tadi? Komitmen untuk menindaklanjuti solusi yang didapatkan tadi itu, sehingga sangat berharap sehingga coaching yang dilakukan hari ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi tugas dalam modul 3.2 2.3 dari CGP kami, tetapi ini akan berdampak juga buat ibu guru untuk juga terus membantu anak-anak didik ketika melakukan proses pembelajaran, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Demikian itu dari saya. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk Pak Putu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.